Jikalau maulid harus ada makan-makan, apakah kalau tidak ada makan-makan itu bukan maulid? Tentu ini menjadi rentetan-rentetan pertanyaan yang sudah membayangi di kepala kita masing-masing. Kemudian apakah maulid ini hanya sekedar peringatan seremonial saja? Tentu hal ini nanti akan dikupas oleh dua orang guru kita, yaitu Ustaz Asari dan Ustaz Abdul Halim. Jadi langsung saja untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari pertama brosur itu di-share tentang tema yang sangat unik. Mungkin kita dari rumah pun tadi sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan nantinya kepada dua orang guru kita. Jadi sebelumnya kami juga meminta kepada orang-orang tua kami, jemaah sekalian, jikalau ada bawa buku atau pulpen harap dikeluarkan nantinya. Mungkin ada ilmu-ilmu yang penting untuk kita catat sehingga nantinya menjadi catatan-catatan bagi pribadi kita masing-masing. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama kita pada malam berbahagia ini, Ustaz Muharrir Asari LCMA. Kepada Ustaz kita persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تزيد الرحمات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرامات. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Al-Falah, dalam hal ini adalah Ustaz kami muliakan Ustaz Abdul Halim dan seluruh jajaran BKM. Kami hormati pula Imam Masjid, imam-imam rawatib, jemaah tetapnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, kaum mudi yang insya Allah semuanya berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridha Allah dan cinta Allah yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah di malam yang mulia ini. Allah pertemukan kita untuk menghadiri satu majelis yang bertemakan sebagaimana disampaikan tadi oleh moderator kita, pembawa acara, yaitu maulid atau maulid, merupakan satu tema yang luar biasa. Mudah-mudahan majelis ini membuka pikiran kita, membuka hati kita, sehingga kita dapat menyikapi maulid itu dengan cara yang baik, dengan sifat atau sikap yang bijaksana, sehingga maulid ini berjalan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian salawat berantikan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kaumnya untuk kaumnya. Bahkan beliau pernah mengikrarkan, mendeklarasikan pada suatu ketika di usia beliau itu 43 tahun, beliau pernah menyampaikan kepada para sanak keluarganya. Jadi dakwah Nabi itu dimulai dari keluarganya terlebih dahulu. Apa kata beliau? Inni Rasulullahi ilaikum khassatan wa ilan nasi ammatan. Aku sesungguhnya adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian-kalian. Dalam hal ini Rasulullah sedang menghadapi Bani Hashim. Bani Hashim ini tidak lain tidak bukan melainkan sepupu Nabi, paman Nabi. Kalau ada makcik Nabi di situ, kalau ada adik-adik Nabi, banyak yang hadir di situ. Anak-anak cucu daripada Hashim itu adalah kakek. Kalau disebut di dalam nasab itu adalah al-jaddu ats-tsani, kakek kedua Rasulullah SAW. Maksudnya ayah daripada kakek Rasulullah, Abdul Muttalib, Bani Hashim. Kepada keluarganya secara khusus dan kepada manusia secara umum. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk kaumnya saja, namun sampai umat akhir zaman Rasulullah adalah contoh, Rasulullah adalah teladan bagi mereka semuanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu kami ingin menanggapi tentang tema yang telah disampaikan tadi, maulid atau maulid. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin tambahkan satu lagi. Maulid atau maulid atau maulud. Karena biasanya orang Aceh jarang menyebut maulid, biasanya maulud. Lebih fasih lagi maulud. Maulud atau maulud. Bulan bulan maulud. Tergantung lidah masing-masing daerah. Maulid yang pertama. Jadi ada tiga istilah atau tiga terminologi
yang ingin kita bahas sehingga kita mudah-mudahan tercerahkan. Kita akan bahas pertama, yang pertama, istilah yang pertama adalah maulid. Di dalam bahasa Arab, maulid itu juga artinya tempat kelahiran. Tempat kelahiran. Jadi kalau ada dikatakan maulid, ini adalah bulan maulid. Bulan maulid ini apa? Erat kaitannya tentang tempat atau sesuatu yang lain. Maka maulid yang pertama itu memiliki makna definisi tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ingin tanyakan, di manakah Rasulullah lahir secara tepatnya? Untuk kita akan menjawab nanti. Paling mampu kita menjawab, Rasulullah itu lahir di kota Makkah Al-Mukarramah. Karena keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota Makkah. Ibunda Nabi Siti Aminah itu berada di kota Makkah. Maka tidak ada yang meragukan bahwasanya Rasulullah lahir di kota Makkah. Namun pertanyaan, di mana tempatnya? Sekarang posisi tempat kelahiran Nabi itu di mana? Maka bisa kita jawab, tempat kelahiran Nabi adalah fi sya'bi Bani Hashim. Sya'bun itu mungkin ada yang mengartikan warga. Ini kita artikan sya'bun itu satu kamar, satu rumah hunian. Kalau itu kan rumahnya tidak sebesar kita. Rumahnya itu tak beratap, atapnya pun kalau ada bukan dari seng. Ya. Jadi rumah sederhana sekali. Kalau kita bilang rumah zaman Nabi sudah ada dalam bayangan. Dan itu adalah sya'bu Bani Hashim. Ada rumah warisan daripada keluarga-keluarga anak-anak cucu dari Hashim. Letaknya di mana? Dekat sekali. Ada kiranya itu ya, mungkin 100, 200 meter, 300 meter ada kiranya dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Dari Baitullah ke tempat lahirnya Nabi kira-kiranya, ini bayangan kalau kita berikan gambaran 300 meter, kita sudah punya bayangan, berarti tidak jauh dari Baitullah. Hari ini tertulis di bangunan itu Maktabatu Makkah Al-Mukarramati, Maktabah Mekah, yaitu kalau maktabah itu bisa diartikan perpustakaan, tempat menyimpan buku atau tempat jual beli buku, toko buku atau perpustakaan. Dalam hal ini adalah Maktabah Mekah adalah perpustakaan, tempat di mana diarsipkan benda-benda yang penting, benda-benda sejarah, dan itu ada di dalam Maktabah Mekah. Itu bisa kita lihat ketika kita melaksanakan haji atau umrah. Jadi satu jawaban, maulid itu adalah artinya tempat. Kemudian jawaban yang kedua terhadap pertanyaan yang kedua, apa itu maulid? Kalau tadi artinya tempat, maulid yang kedua ini artinya zaman. Kapan Rasulullah itu dilahirkan? Maka ketika kita ingin tanyakan kapan maulid Rasulullah SAW, ada yang bisa menjawab? Pajak Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Itu adalah pendapat yang masyhur, yang populer. Orang-orang dimanapun dia berada, ketika ditanya kapan Rasulullah lahir, jawabannya 12 Rabiul Awal. Karena itu pendapat yang masyhur. Namun tidak menjadi persoalan kapan tanggalnya Rasulullah lahir, karena bukan itu yang diingat sepanjang zaman. Bukan persoalan tanggal. Kalau persoalan tanggal, kami akan berikan 5 jawaban ya. Jadi ada 5 kira-kiranya tentang tanggal kelahiran Nabi. Yang pertama adalah 9 Rabiul Awal. Berapa Hijriah? 9 Rabiul Awal berapa Hijriah? Belum Jawabannya adalah belum hijrah. 9 Rabiul Awal belum hijrah. Nabi belum lahir waktu itu. Bagaimana
kita ceritakan tentang hijrah. Jadi 9 Rabiul Awal ya, tahunnya adalah tahun gajah. Amul Fil. Jadi tidak diingat itu tahunnya berapa, itu tidak menjadi persoalan. Namun kita bentangkan saja pendapat pertama 9 Rabiul Awal. Yang kedua adalah 12 Rabiul Awal. Yang ketiga 22 April tahun 571 Miladi atau Masehi. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat tahun atau tanggal 23 April 571 Masehi. Pendapat yang kelima 24 April 571 Masehi. Pendapat mana yang kita pegang? Pendapat mana yang kita pegang? Kalau supaya mudah saja kita pakai pendapat yang masyhur adalah 12 Rabiul. Kenapa ada penanggalan-penanggalan yang berbeda? Karena masing-masing ulama falak, ya, ulama yang mengkaji tentang masa itu, ketika kami membaca satu kitab namanya Rahiqul Makhtum, Ar-Rahiqul Makhtum, karena seorang ulama dari India bernama Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, peraih Nobel ya, tulisan atau karangan sirah nabawiyah terbaik sedunia Islam ya, yang itu Nobel itu ya, di semacam sayembara barangkali menulis kitab sirah Nabi, dan itu terbaik, meraih hadiah itu kalau tidak salah, kalau bukan 10.000 USD, 100.000 USD ya, gitu aja. Berapa itu? 10.000 dolar itu berapa uangnya? Udah ratusan juta lah kira-kira. Jadi menang dia, orang India. Juara 2 kalau tidak salah juga orang India. Juara ketiga baru orang Mesir kalau tidak salah. Jadi beliau mengatakan ada seorang ulama bernama Mahmud Pasha. Ada satu lagi bernama Mansur Furi. Mereka berdua bersepakat Rasulullah lahir kalau tidak tanggal 22, tanggal 24. Nanti di pendapat yang lain baru kita temukan tanggal 23. Jadi penanggalan-penanggalan itu berbeda. Namun bukan penanggalan ini yang menjadi ingatan kita. Peristiwa yang terjadi di waktu itu. Yang terjadi waktu itu adalah kejadian kedatangan tentara bergajah dari Yaman, negeri Yaman, yang dipimpin oleh seorang raja, pemimpin pasukan yang bernama, mohon maaf, seingat kami hari itu beliau bukan seorang raja, melainkan satu pemimpin di Yaman. Dia adalah seorang yang beragama Nasrani, karena dulunya dia diutus oleh seorang raja Nasrani di negeri Habasyah, di negeri Ethiopia hari ini, bernama An-Najashi. Najashi itu dulunya seorang Nasrani, raja yang memiliki pengaruh luar biasa. Jadi apa yang terjadi? Abraha al-Ashram, seorang pemimpin pasukan dari negeri Yaman, mereka membuat satu, ya ini kejadian itu pada tahun kelahiran Rasulullah. Apa yang terjadi kala itu? Abraha ingin menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk Arab, kepada orang-orang Arab. Ingin diperkenalkan Nasrani. Bagaimana caranya? Memperindah atau membangun satu rumah ibadah. Kalau agama Nasrani berarti tempat ibadahnya apa namanya? Gereja atau kanisa. Kanisa, gereja, diberikan nama dengan Qulais. Apa nama gerejanya? Qulais. Itu gereja enggak tanggung-tanggung. Itu dibangun dengan emas, bidzahabi wal fiddah. Ya, yuzayyinunaha bidzahabi wal fiddah. Jadi memang dihias itu, ya ini warna ini emas nih gitu. Masjid kita Ustaz emas. Insyaallah ke depan emas. Emas berapa karat? Itu emas juga Ustaz. Biasa dipanggil emas. Jadi itu emas dan perak. Supaya apa? Supaya teblut mata orang-orang Arab, dan mereka diajak untuk melakukan tawaf beribadah itu di Qulais.
Namun ada aja orang Arab memang kayak gitu, memang ngakainya memang luar biasa. Cina saja ada satu orang ini bukan dibilang iseng, mungkin ada perangai orang Arab Badui. Pergilah dia ke Quraisy itu, dia ludahin. Dia datang ke gereja itu, malah dia yudanisunaha. Tadnis ini artinya tausih, mengotori. Dia kotori tempat ibadah orang Nasrani itu. Marahlah Abraha beserta para pengikutnya. Marah besar, mereka bermaksud untuk pergi ke kota Makkah. Ya, pergi ke kota Makkah. Kenapa? Karena di Makkah ada Ka'bah. Ka'bah itu dijaga turun-temurun dan itu menjadi tempat pusat haji bagi orang-orang Arab. Orang Arab waktu itu bukan agama Islam. Sebelumnya orang Arab yang memang benar-benar memegang agama kita katakan ahlul kitab, yang ajarannya masih ajaran yang murni, itu agamanya atau keyakinannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nama keyakinan atau nama agamanya apa? Al-Hanifiyah. Belum Islam. Hanifiyah. Itu agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Benar-benar ibadahnya lillahi ta'ala. Nah, jadi kemudian itu 300 sebelum Rasulullah lahir, 300 tahun sebelum Rasulullah lahir, ada seorang datang ke negeri Syam, Ibnu Luhai namanya itu. Nah, dia bawa patung, sehingga apa? Orang-orang Arab ini akhirnya menyembah patung dalam bentuk kesyirikan kepada Allah. Mereka sebenarnya meyakini Allah, namun mereka menjadikan patung-patung ini sebagai, ya kita katakan, sebagai bentuk Tuhan lah di dunia. Itu namanya kesyirikan. Jadi kesyirikan yang mereka lakukan itu ada bentuknya, tapi mereka masih meyakini Allah. Kalau orang kita mungkin ada orang syirik, dia menyembah, katakan menyembah apa namanya, aqua ini, memang nggak ada Tuhan lain, memang aqua ini Tuhan. Berarti lebih parah lagi syiriknya dia ketimbang syiriknya orang Arab. Karena orang Arab masih ingat sama Allah, tapi dijadikan patung sebagai sekutu. Itulah artinya syarik atau sekutu. Nah, jadi akhirnya apa? Kejadian itu, Abraham datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah, dan keajaiban Allah turunkan terhadap tentara Abraha, yaitu ada burung-burung kecil yang di kaki mereka, ya, ada bebatuan dari neraka, gitulah kita katakan. Kemudian dijatuhkanlah ke tentara bergajah dan semuanya, ya, binasa, semuanya terkalahkan. Itu menjadi satu ingatan, dan itu terjadi pada masa ini, jadi tentang kelahiran Rasulullah SAW. Jadi itu kita waktu tentang masa. Apalagi saat Rasulullah lahir, selain yang kita kenal itu adalah tentara bergajah, apalagi yang kita ingat? Sesuatu yang terjadi pada tahun atau pada masa Rasulullah lahir. Ada yang namanya irhas. Irhas ini adalah satu keajaiban, satu hal peristiwa yang itu terjadi di luar nalar akal manusia, dan itu terjadi sebelum beliau itu menjadi nabi. Kalau Nabi Isa, apa irhasnya? Waktu kecil udah bisa ngomong, itu irhas. Kalau udah jadi nabi, mukjizat namanya. Kalau belum jadi nabi, irhas. Nah, Nabi Muhammad ada tak irhas? Ada. Ya. Mukjizat diantaranya Al-Quran. Tapi kalau irhas, di saat Rasulullah lahir, ya, di saat Rasulullah lahir, nurun, ada cahaya. Adha'at lahu qusur asy-Syam. Cahaya itu muncul dari tubuh Siti Aminah, ibunda Rasulullah. Dan cahaya itu menerangi sampai istana-istana di negeri Syam. Itu kejadian nyata. Dan ada di riwayat yang lain mengatakan ibunda Nabi mimpi di satu malam, ketika, ya, ada satu waktu itu tiba-tiba ada cahaya yang muncul dari tubuhnya, dan itu menyinari seluruh
istana-istana di negeri Syam. Beliau pada saat itu nggak tahu ini maksudnya apa. Ternyata itu adalah ya sebagai apa namanya ya kita katakan isyarat akan lahirnya seorang penerang suluh cahaya pelita. Jadi itu yang pertama, kejadian yang pertama. Kedua, kejadian yang lain bagaimana? Ada puncak-puncak istana Kisra. Kisra itu di mana? Di Persia. Kalau nggak kenal Kisra, mungkin ada pernah mendengar istilah Raja Khosrow. Itu di Persia, puncak-puncak istananya ada arba'a asyarata syurfatan min iwani Isra itu sakatat. Jadi jatuh itu puncak-puncak. Kalau kita ya ada menara kubahnya lah. Tiba-tiba runtuh. Ada 14 semuanya runtuh. Gimana cerita? Kok bisa runtuh? Nah, itu terjadi di saat Rasulullah lahir. Termasuk ada kanais, gereja-gereja di Buhaira. Buhaira itu antara Mekah dengan negeri Syam. Yang pada suatu hari nanti Rasulullah pada usia 12 tahun pergi dengan pemanda Abu Talib sampai ke Buhaira, berjumpa dengan seorang rahib di sana, pendeta di sana. Ya. Jadi itu adalah wilayah Buhaira namanya. Kanisa atau gereja-gereja di sana tiba-tiba runtuh. Kemudian apa lagi? Ada api abadi sudah 100-an tahun menyala berkobar dan itu disembah oleh orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu apa? Orang penyembah api. Dan itu seketika padam di tahun Rasulullah lah. Jadi jawaban kita kalau ketika ditanya kapan Maulid? Kapan Maulid itu kapan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya adalah dengan pendapat 5 yang kita sampaikan. Namun kalau kita tidak berpegang kepada pendapat yang 5 tadi, ingatlah peristiwa-peristiwa penting yang menjadi kenangan bahwasanya di hari itu, pada waktu itu Rasulullah lahir. Sudah 2 pertanyaan kita jawab. Yang ketiga, pertanyaan dari kami pribadi. Maulid tempat. Maulid yang kedua waktu kelahiran. Mauludan. Apa itu maulud? Apa itu mauludan? Maulud adalah seseorang yang dilahirkan. Jadi artinya apa? Maulud itu adalah anak. Maulud itu apa? Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ketika kita nyobu bulan maulud, berarti bulan Nabi. Bukan bulan kelahiran, bukan bulan tempat kelahiran, bukan, tapi bulan Nabi. Nah, ini perlu kita luruskan. Perlu kita ubah? Enggak juga. Tapi kita memahami maknanya, maksud dari lafaz itu apa. Jadi sebelum kita jauh melakukan sesuatu, harus mengerti dulu definisi daripada istilah yang sedang kita ucapkan. Maulud, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lebih besar. Lanjut. Maulud itu kita sedang berbicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pertanyaan. Siapa Rasulullah? Siapa itu Muhammad? Bagaimana nasabnya? Ada yang hafal nasab Nabi di sini? Kami berikan hadiah. Tapi dengan syarat nggak lihat HP. Ada? Sampai Adnan. Yang hafal akan sekarang udah ada lagu-lagunya itu, boleh juga di bawah. Biar duduk. Dina dengar, Abu Zaimah tahu. Tapi ada. Kartu ada. Oke, Masya Allah. Muhammad itu nasabnya nasab yang salim, nasab yang itu kalau kita telusuri ada beberapa riwayat hadis menyatakan bahwasanya
Rasulullah SAW itu nasabnya sampai ke atas, itu nasab yang baik. Kenapa nasab yang baik? Karena setiap yang lahir dari silsilah itu semuanya adalah anak-anak yang lahir dari orang tua yang menikah. Jadi semuanya dari ayah Nabi, bunda Nabi sampai ke atas semuanya menikah. Itu ada satu pernyataan Nabi SAW, dan itu ada beberapa nanti riwayatnya. Jadi nasab nikah semua itu. Ikatannya ini ikatan pernikahan. Mohon maaf, bukan hasil zina, mohon maaf. Makanya nasab Nabi itu aman sampai ke Nabi Adam. Cuma menjadi persoalan, dari Rasulullah sampai Adnan itu disepakati oleh para ulama. Setelah Adnan sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, sampai Sam, sampai Nabi Nuh, kemudian sampai ke Nabi Idris, Nabi Syith, sampai Nabi Adam, itu ulama berbeda pendapat. Jadi coba kita ikut. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ma'ad bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa? Saya nggak hitung, cuman pakai jari aja. Kira-kiranya begitu. Ya, tadi agak terbalik. Khuzaimah dulu baru Mudrika. Ya, Khuzaimah dulu baru Mudrika. Jadi itulah nasab Rasulullah SAW. Itu yang disepakati. Yang tidak disepakati dari Adnan sampai ke Nabi Ismail. Nabi Ismail anak daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti sampai ke Sam. Sam itu salah satu anak daripada Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh nanti ada 3 yang selamat di atas perahu bahtera itu, dan masing-masing mereka bisa kita katakan bapaknya peradaban. Karena yang berkulit hitam jalur ini, yang orang Arab jalur ini, yang satu lagi mungkin orang-orang sipit ya, atau orang Cina, mungkin kita ada situ juga itu. Ya, jalur ini kami lupa itu Yafes, Sam dan Ham. Itu 3-tiganya anak daripada Nabi Nuh. Lain cerita Kan'an. Kan'an itu adalah anak yang tidak ikut Nabi Nuh dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Idris nantinya. Nabi Idris sampai ke Nabi Syith. Nabi Syith ini adalah pengganti dari Habil yang telah dibunuh oleh Qabil. Anak Nabi Adam ketika atau sepeninggal Habil menjadi ganjil angkanya. Lalu Allah lahirkan ya dari rahim Siti Hawa satu anak saja, tak punya kembaran. Laki-laki diberi nama, disebutkan oleh malaikat Jibril, diberi nama dengan Hibatullah. Hibatullah itu anugerah, the gift from the God. Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu aja untuk menggantikan Habil, sehingga menjadi genap kembali anak daripada Nabi Adam. Syith anak daripada Nabi Adam alaihi salam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini kalau kita lihat sosoknya adalah yang pertama tadi silsilah yang selamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita bicarakan tentang sepanjang hidupnya, maka beliau adalah orang yang benar-benar disayang oleh keluarganya, disayang oleh kaumnya, sampai kapan? Usia 43 tahun. Sampai segitu. Dari 43 tahun sampai 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenci. Kenapa dibenci? Karena ternyata membawa ajaran yang dikatakan oleh keluarga-keluarganya ajaran-ajaran yang kontra, ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan nilai-nilai nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang bangsa Arab
Rasulullah SAW bawa sebuah ajaran, ternyata ajaran ini bertolak belakang dengan ajaran nenek moyangnya. Dari situ Rasulullah dibenci dan disayangi oleh para sahabat yang benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lanjutkan Ustaz, tentu akan sangat melebar sekali. Namun kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Nanti barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan bagaimana misalnya potret kehidupan Nabi, itu insya Allah juga kita akan jelaskan sejauh pengetahuan kami nantinya. Insya Allah Ta'ala. Demikian dulu untuk meluruskan 3 pertanyaan tadi, kita berikan jawaban sehingga kita menjadi mengerti. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan Allah berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas materi yang sangat luar biasa yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan di awal tadi. Mungkin para jamaah Bapak Ibu sekalian sudah memiliki ini dari pembahasan Ustaz nanti, kira-kira ini yang perlu saya tanyakan. Kira-kira di sini saya ini masih belum mengerti. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tersebut kita ditahan dulu. Nanti akan kita berikan sesi selanjutnya. Mari kita dengarkan materi dari guru kita yang kedua, yaitu Ustaz Abdul Halim SH. Kepada Ustaz Abdul Halim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala baladana baladan istiqlal, wassalatu wassalamu ala asyrafil khisal wa ala alihi khairil amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha hatta yaumil dhalal. Puji dan syukur adalah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta bahkan miliaran dan tak terhingga, sehingga Allah berkata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka oleh karena itu, seyogianya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sepatutnya seyogianya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memberikan gambaran kepada kita bagaimana tata cara kita bersyukur. Yang pertama, dengan memperbanyak mengucapkan hamdalah. Mungkin itu kita semuanya sudah tahu, ketika mendapatkan nikmat kita ucapkan alhamdulillah, ataupun dengan melakukan sujud syukur. Namun para ulama juga berkata bahwa jika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara bersyukurnya yaitu dengan mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah berikan kaki kita berjalan ke majelis ta'lim, Allah berikan mata kita melihat kepada kebaikan, Allah berikan telinga terus mendengar kebaikan-kebaikan, mendengar majelis ta'lim, dakwah dan lain sebagainya. Tentu itu akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah diutus ke dunia ini, sudah banyak para dai yang mengatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, uswah hasanah, bahwa menjadi suri contoh teladan bagi manusia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh bagi kita? Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul, yang rasul itu dari jenis golongan kamu manusia.
Seandainya Rasul bukan manusia, mungkin tidak mungkin kita contoh, karena semua perlakuan, sikap dan kesehariannya tidak sesuai dengan dimensi manusia. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, tadi Ustaz Muharrir sudah banyak menyinggung bagaimana maulid atau maulid Ustaz. Jadi ada 3 yang sudah dibahas, dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, bahwa beliau menggambarkan bisa jadi 3 malahan dari 2 judul kami, maulid atau maulid, beliau tambahkan 1 lagi, maulid. Mungkin kita tidak akan mengkaji lagi tentang maulidnya, tetapi kita akan melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW di dalam menjadikan maulid setiap harinya. Bagaimana mereka menjadikan maulid di dalam kehidupannya terus menerus. Artinya apa? Rasulullah SAW hadir ke dalam hati mereka, sehingga mereka nasihat-nasihat dari Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang disunnahkan oleh Rasulullah, terus mereka lakukan. Apakah perlu peringatan? Nanti kita kaji. Setelah kita jelaskan ini dulu, bagaimana para sahabat menghidupkan Rasulullah setiap harinya di dalam jiwa. Ini terjadi kepada Bilal bin Rabah meninggal Rasulullah SAW, bahwa kita mengetahui bahwa Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah yang selalu ketika Rasulullah hidup, maka Bilal bin Rabah menjadi muadzin. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Bilal bin Rabah tetap menjadi muadzin, tetapi tidak lama, hanya 3 hari saja. Karena Bilal bin Rabah tidak mampu lagi mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammad. Ketika kalimat Muhammad terhentak di dalam hatinya, berat terasa dadanya, sehingga dia tersungkur, bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai pingsan. Karena berat rasanya mengucapkan kalimat Muhammad, karena tersimpan begitu kerinduannya kepada Rasulullah, sehingga Bilal bin Rabah ketika itu meminta izin kepada khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bilal meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan kota Madinah. Lantas Abu Bakar bertanya, "Mengapa wahai Bilal?" Bilal kemudian menjawab, "Ketika saya naik ke atas menara, saya lihat ke bawah, seolah-olah Rasulullah masih hadir. Seolah-olah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah sering menunggunya ketika Bilal bin Rabah turun. Begitu juga ketika datangnya waktu subuh, ada kalanya Bilal bin Rabah mengetuk pintu Rasulullah untuk membangunkan, wahai Rasulullah, sudah datang waktu subuh. Begitu sebaliknya, terkadang Rasulullah yang membangunkan Bilal bin Rabah untuk melaksanakan sholat subuh. Maka setiap detik, setiap pandangan yang dilihat di pasar, di masjid, di tempat-tempat duduk Rasulullah, maka yang terbayang adalah Rasulullah SAW. Maka Bilal bin Rabah tidak sanggup menahan kerinduannya kepada Rasulullah, sampaikan kepada Abu Bakar untuk meminta izin keluar dari kota Madinah ketika itu. Maka karena itu jawaban dari Bilal bin Rabah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memberikan izin kepada Bilal untuk meninggalkan kota Madinah. Lantas Bilal bin Rabah menuju ke negeri Syam, betul saudara? Ya, ke negeri Syam, menetap di sana dan menikah dengan orang Syam. Suatu ketika Bilal bin Rabah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah bertanya kepada
kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, mengapa hatimu begitu keras?" Rasulullah melanjutkan, "Limadza la ta'dzurni?" Kenapa engkau tidak pernah mengunjungiku lagi? Tersentak Bilal bin Rabah, bangun di tempat tidurnya, menangis sejadi-jadinya karena takut, begitu takutnya. Tidak pernah terjadi takut setakut yang Bilal bin Rabah rasakan ketika malam itu. Ditanya oleh istri, "Mengapa?" "Saya dimimpikan oleh Rasulullah. Saya takut seandainya ketika akhirat nanti Rasulullah SAW meninggalkanku karena saya tidak pernah mengunjunginya lagi." Menangis sejadi-jadinya. Esoknya Bilal bin Rabah mempersiapkan diri menuju kota Madinah. Berangkat, ada riwayat yang mengatakan memakai unta dan ada riwayat yang mengatakan memakai kuda. Sepanjang perjalanan Bilal bin Rabah, yang terbayang adalah kerinduannya kepada Rasulullah, yang terbayang adalah ketakutannya ditinggal oleh Rasulullah karena mimpinya tersebut. Maka sampai pada Bukit Uhud, Bilal bin Rabah kembali teringat masa-masa bersama Rasulullah, hingga air mata Bilal bin Rabah jatuh kembali. Kemudian Bilal melanjutkan perjalanan tangisan terus-menerus hingga masuk kota Madinah, dan Bilal bin Rabah langsung menuju ke makam baginda Rasulullah SAW. Sesampainya di makam, maka Bilal bin Rabah mengucapkan salamnya ketika itu sudah lirih, suaranya sudah tidak terlalu keluar lagi karena saking banyaknya air mata yang dia teteskan, saking lamanya beliau menangis. Tidak lama setelah Bilal berada di makam Rasulullah, maka ada berbeda versi. Ada yang mengatakan yang datang Abu Bakar bersama Umar, tetapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq telah tiada. Pada saat itu sudah menjadi khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar ketika itu menghampiri Bilal bin Rabah. Setelah berbincang-bincang, kemudian Umar memerintahkan kepada Bilal untuk mengazan lagi karena mereka rindu, karena mereka ingin mendengarkan kembali azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal berkata, "Aku tidak sanggup." Kemudian datang dua orang pemuda yang masih belia. Umurnya ada dua orang, umurnya 7 dan 8 tahun ketika itu, yaitu cucu baginda Rasulullah SAW, Hasan dan Husain. Ketika datang pemuda belia ini, Hasan dan Husain, Bilal bin Rabah menatap begitu dalam. Dilihatnya wajah Hasan, dilihatnya kaki Husain, dilihatnya wajah Hasan, dilihatnya kaki Husain, terus bergantian. Kemudian Bilal bin Rabah memeluk mereka berdua dan seraya menangis. Dan Bilal bin Rabah berkata, "Sesungguhnya bau badan Rasulullah SAW sama seperti bau badan mereka." Setiap detik, setiap saat, setiap yang dia lihat adalah kerinduannya kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Hasan dan Husain memintakan kepada Bilal bin Rabah untuk azan yang terakhir kalinya. Karena ini perintah dari Hasan dan Husain, cucu dari Rasulullah, maka Bilal bin Rabah tidak berani untuk menolaknya. Maka ditentukan waktu azan ketika itu yang dijadwalkan Bilal bin Rabah untuk azan. Maka Bilal naik ke atas menara dengan berat rasanya. Hatinya masih berkecamuk, dadanya, jantungnya makin berdebar. Sesampainya ke atas menara, dilihatnya
ke bawah, yang hadir adalah Rasulullah. Hatinya mulai sebab kembali. Tetapi ketika itu Bilal bin Rabah masih menguatkan diri, tetap melakukan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya masih lantang. Ketika suara Allahu Akbar terdengar, seluruh kota Madinah pada saat itu terdiam semuanya, hening. Dilanjutkan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya mulai sebab. Ketika takbir yang kedua, orang-orang penduduk Madinah sudah mulai bertanya-tanya, apakah Rasulullah sudah hadir? Apakah Rasulullah SAW telah dihidupkan kembali? Karena saking lamanya mereka tidak pernah mendengarkan lagi suara Bilal bin Rabah. Ketika suara itu terdengar, seolah-olah Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka. Mereka saling menatap dan bertanya, apakah Rasulullah SAW telah hidup kembali? Kemudian Bilal bin Rabah melanjutkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Seluruh penduduk Madinah pada saat itu berlarian menuju Masjid Nabawi, menuju masjid. Berlarian mereka hendak melihat seolah-olah Rasulullah hadir di antara mereka, hendak melihat bagaimana suasana ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka. Dilanjutkan adzan oleh Bilal bin Rabah, Asyhadu an la ilaha illallah. Suaranya semakin berat karena detik-detik sebentar lagi akan mengucapkan kalimat Muhammad. Ketika asyhadu alla pertama yang keluar adalah golongan para kaum laki-laki menuju masjid. Asyhadu alla ilaha illallah kedua, semua penduduk Madinah pada saat itu berlarian menuju masjid sambil menangis mereka berkata, apakah Rasulullah telah hadir? Apakah Rasulullah SAW telah hadir? Kemudian Bilal bin Rabah melanjutkan, Asyhadu anna Muhammad. Ketika kalimat Muhammad terhenti, sebab hatinya, berat dadanya, terus terjenyuk-jenyuk jantungnya, sehingga Bilal bin Rabah ketika itu tidak mampu lagi mengucapkan kalimat Muhammad, cuma sampai kepada Asyhadu anna Muhammad. Terdiam. Semua masyarakat Madinah pada saat itu menangis sejadi-jadinya. Dan dalam satu riwayat dikatakan bahwa Umar bin Khattab pada saat itu adalah orang yang paling kencang nangisnya. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang paling perkasa, ditakuti oleh lawan. Bahkan syaitan saja tidak berani menginjak bekas tapak Umar bin Khattab. Tetapi terhenyuk hatinya karena menahan kerinduannya kepada sang baginda Rasulullah SAW, dan tangisan beliau adalah tangisan yang paling besar suaranya ketika itu. Maka dalam satu riwayat dikatakan bahwa tidak pernah terjadi lautan tangis manusia yang paling besar kecuali tangisan ketika Bilal bin Rabah mengazan terakhir ketika itu. Maka kita mampu menghadirkan bagaimana kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW ketika diucapkan kalimat Muhammad, terhenyuk hatinya, berdebar jantungnya, teringat kepada sunnah-sunnahnya, terus melakukan kebaikan-kebaikan karena mengingat sang baginda Rasulullah SAW. Maka kita perlu introspeksi diri, bagaimana dalam keseharian kita ada kalanya banyak kalimat-kalimat yang terucapkan sholawat oleh kita, tetapi itu hanya berjalan begitu saja. Contoh, ada banyak orang ketika muqaddimah wassalatu wassalamu ala sayyidina tidak berpikir
ketika mengucapkan kalimat Rasulullah itu hadir di dalam hatinya. Tidak, itu hanya menjadi seremonial bagi mereka. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya menjadi seremonial saja. Ataupun selawat ketika setelah sholat, sallallahu ala Muhammad, hanya mengalir begitu saja, tidak menghadirkan sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Makanya hati tidak menggebu-gebu, hati tidak semerbak menumbuhkan kecintaan kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya dengan maulid ini akan menumbuhkan cinta kita kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak sekali bukti-bukti bahwa Rasulullah sangat mencintai kita, namun sayang cinta Rasulullah jika bertepuk sebelah tangan, kita tidak mampu membalas cinta Rasulullah kepada kita. Maka menjadikan maulid ini untuk momentum kita hadirkan Rasulullah SAW di setiap seluk-beluk kehidupan kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Aku liqauli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, luar biasa materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Halim. Jujur saya sendiri ini terbawa suasana azan yang Ustaz Abdul Halim sangat luar biasa. Nah, jadi dari tadi Ustaz Halim sudah berbicara tentang maulid sebagai tanggal lahir Nabi, maulid sebagai tempat lahir Nabi, dan maulud sebagai orang yang dilahirkan, yaitu Nabi sendiri. Kemudian Ustaz Abdul Halim membungkusnya dengan sangat bagus, bagaimana menghadirkan cinta kita kepada Rasulullah SAW yang dikisahkan melalui kisah kecintaan Bilal kepada Nabi. Moga-moga kita semua yang berhadir pada malam berbahagia ini dapat mencontohi bagaimana kecintaan Bilal kepada Rasulullah, walaupun mungkin kita tidak mampu untuk menyayangi kecintaan Bilal kepada Rasulullah SAW. Jadi bagi bapak ibu yang ingin bertanya, bisa tahan sebentar lagi. Karena apa? Karena kita akan mendengarkan lantunan-lantunan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dilantunkan oleh Ustaz Mawazi. Para Ustaz, silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan mencoba membawakan salawat yang berhubungan juga dengan maulid Nabi. InsyaAllah saya akan mencoba membawakan dengan judul salawat. Mungkin bagi ibu atau bapak yang bisa mengikuti hafalnya, bisa kita bersalawat sama-sama. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء قمر سيدنا
الله الله وعطر يبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر يبقى إذا مست آياتي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد نبي الله يا خير البراء يا Terima kasih kepada Mawazi yang sudah sangat luar biasa, yang terus membuat jantung kita berdebar ketika mendengarkan nama Rasulullah SAW. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada sesuatu yang sudah tidak tahan lagi untuk dikeluarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa nantinya. Jadi kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi yang ingin bertanya, kami persilakan dan silakan dengan cara mengangkat tangan supaya kami nanti melihat dan bisa kami persilakan. Mungkin dari bapak-bapak dulu ini, yang di sebelah sana, bagaimana? Itu depan. Ada yang depan. Panitia tolong minta turun. Ataupun ada ibu pakai kacamata. dari ibu-ibu ini dulu. Oh iya. Panitia tolong kasih mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Kita jawab satu lagi. Kita jawab satu lagi. Mungkin dari ibu-ibu sudah, sekarang dari bapak-bapak. Pada Ustaz, ya anak muda. Enggak jalan anak muda. Mungkin dari adik-adik di depan, ada yang ingin bertanya pada Ustaz kita dalam kesempatan luar biasa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya lupa nama tadi. Jadi saya lihat ada mobil api mulut, kan ada tiga itu. Cuma saya ingin menanyakan, kan biasanya kalau republik ini kan ada yang namanya seperti statement dari moderator ini, ada yang kenduri. Gitu. Kenduri ini dimasuk dari mana? Masuk ke mana ya Ustaz? Karena dari penjelasan tadi saya lihat tidak ada masuknya gitu. Apakah cuma tradisi atau ada hikmah lain dari kenduri tersebut? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Langsung saja Ustaz, kita jawab pertanyaan yang pertama dari ibu tadi.
ini dari dalam 3 bulan Maulid ini, apakah ada bedanya kita berselawat di dalam bulan Maulid ini dengan bulan-bulan biasanya? Kemudian yang kedua dari Bapak tadi tentang tadi kandungan Maulid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bertanya. Itu berkenaan dengan apakah ada keistimewaan bersalawat di bulan-bulan Maulid. Dalam hal ini sebagaimana yang kita ketahui, yang masyhur di masyarakat kita, Maulid itu sampai 100 hari atau 3 bulan lamanya. Berawal dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai Jumadal Ula sampai 10 hari dari Jumada Al-Akhirah atau Jumada Al-Thaniyah. Atau ada keistimewaan bersalawat itu di waktu-waktu yang lain, di tempat-tempat yang lain. Yang mampu kami jawab, wallahu a'lam, bahwasanya perihal salawat kepada Rasulullah SAW itu tak ada batasan waktu. Baik itu dikala kita sedang sibuk, di sela-sela kesibukan kita bersalawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan kemuliaan di situ. Baik juga di satu waktu di mana kita sedang kosong, tidak ada kegiatan apapun, sehingga kita mengisi waktu kosong kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ pun kita akan meraih kemuliaan. Secara khusus Nabi SAW di dalam hadisnya beliau menyebutkan bahwasanya ketika sudah tiba hari Jumat, dan hari Jumat ini dari penanggalan Qamariyah itu dimulai bukan dari tengah malam, melainkan dari maghrib sampai penghujung asar di hari esoknya. Jadi hari ini sudah tanggal berapa? Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Tanggal berapa hari ini? Tanggal malam ini 3. Itu seingat kami. Malam ini 3, siang tadi baru 2. Siang tadi 2, ini malam sudah 3 Rabiul Akhir. Karena kenapa? Mulainya dari maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Sampai kapan? Menjelang azan maghrib di hari esoknya. Jadi perhitungan hari, kalau hari Jumat itu dari malam Jumat maghribnya, maghrib, isya, fajar atau subuh, sholat Jumat sampai asar, sampai berakhir waktu asar itu adalah hari Jumat. Selama itu kita akan memperoleh kemuliaan yang lebih saat kita bersalawat kepada Nabi SAW, karena itu sunnahnya. Sunnahnya. Memang Nabi sampaikan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Tentu di hari-hari yang lain dan di momen-momen yang lain. Misalnya dalam saat kita sedang melaksanakan haji, kita banyak berzikir, banyak bersalawat, karena sepanjang kita berihram, di saat itulah kita hendaknya memperbanyak ibadah. Baik itu ibadah lisaniyah atau ibadah qalbiyah atau ibadah badaniyah secara keseluruhan. Jadi kalau bersalawat kepada Nabi pada hakikatnya tidak mesti pada waktu-waktu tertentu. Jadi kita katakan pada bulan-bulan Maulid, ini bulan Maulid itu siapa yang tetapkan? Bagaimana ada 100, ada 90 hari? Itu adalah satu kebiasaan yang itu sudah mendarah daging di masyarakat kita. Itu hanya sekedar memperingati akan lahirnya Rasulullah SAW, kemudian itu dilaksanakan sampai hari ke-100. Namun mengingat
atau ingatan kita terhadap Rasulullah SAW itu tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Selepas bulan Maulid tetap kita bersolawat. Di dalam bulan Maulid juga kita bersolawat. Bahkan setiap harinya kita melaksanakan satu ibadah yang kalau kita nggak bersolawat kepada Nabi nggak diterima ibadah kita. Apa itu? Apa itu? Ibadah sholat. Ibadah sholat. Ada sholat Ibrahimiyah yang kita bacakan di dalam sholat kita. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda di suatu ketika, ini kalau kami pahami waktu kejadian atau peristiwa Rasulullah bersabda dengan hadisnya berikut, itu setelah bulan Ramadan. Pada saat itu Rasulullah menaiki 3 anak mimbar. Yang mimbar itu didirikan, dibuat oleh seorang anak daripada seorang perempuan di kota Madinah. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia menawarkan kepada Rasulullah bahwasanya saya punya anak ya'malu najjaran, adalah seorang tukang perabot, tukang kayu. Awalan naj'alu laka mimbaran ya Rasulullah? Bolehkah kami membuat satu mimbar kepada engkau? Lalu kata Rasulullah, in syi'ti, jika engkau menginginkan, lakukan. Dibuatlah mimbar itu 3 anak tangganya. Dan pada satu waktu itu Rasulullah menaiki 3 anak mimbar itu, anak tangga mimbar, setiap tabaqahnya, setiap tingkatan anak mimbar itu, tangga mimbar, Rasulullah mengucapkan amin. Gak ada satupun tuh yang berdoa. Rasulullah sendiri sedang naik, gak ada doa. Para sahabat tidak ada yang berdoa, karena waktu itu sedang, ya ibarat kalau khatib ingin naik mimbar, kita tinggal melihat, oh gerak-gerik khatib itu, gak ada berdoa. Namun Rasulullah mengucap amin. Di anak tangga kedua Rasulullah mengucap amin. Di anak tangga ketiga Rasulullah mengucap amin. Bertanya-tanya para sahabat, ada apa nih gerangan Rasulullah kok mengucap amin? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dan turun dari mimbarnya. Selesai menyampaikan khutbah, lalu Rasulullah ditanyakan oleh para sahabat, ada apa gerangan ya Rasulullah? Tidak ada hujan, tidak ada angin, kok engkau menjawab amin? Lalu jawab oleh Rasulullah SAW, Jibril atani, malaikat Jibril datang kepadaku di setiap aku menaiki anak tangga mimbar yang 3 itu. Di anak tangga mimbar yang pertama Rasulullah mengucap amin, karena kenapa? Jibril berdoa. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Yang ini Sayyidul Malaikah, yang ini Sayyidul Anbiya. Kira-kiranya doa itu makbul atau ditolak? Yang doa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ditolak atau diterima doanya? Atau ada mungkin yang mungkin nggak diterima, atau ya, kalau diterima sangat diterima. Karena kenapa? Ini luar biasa, 2 makhluk Allah yang sangat istimewa. Apa dikatakan oleh Jibril? Bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfarlah. Celaka bagi orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan namun dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Itu yang pertama, Rasulullah mengucap amin. Yang kedua, bu'dan liman dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka pula orang yang disebut namamu namun dia enggan mengucap sholawat. Hadis ini sahih. Jadi hadis ini ada. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya celaka orang yang disebut nama Muhammad namun orang yang mendengar nama Muhammad itu enggak mau bersalat. Makanya kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi, dengan lafaz-lafaz salawat yang beragam. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bu'da liman adraka abawahu al-kibara aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Masih hidup orang tuanya namun orang tuanya tidak mampu
mengantarkan anaknya masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya selama masih hidup. Jadi salawat kepada Rasulullah itu banyak dan waktunya itu tak ada batasan waktu. Jadi seperti itu. Keistimewaan akan terus kita dapat. Di antara keistimewaan itu apa? Man shalla alaihi salatan wahidah, sebagaimana Ibu sebutkan tadi. Man shalla alaihi salatan wahidah, satu orang saja bersalawat kepadaku, satu salawat saja, sallallahu alaihi asyra salawat, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Apa maknanya itu? Salawat Allah itu adalah Allah curahkan nikmat 10 kali lipat. Wa huttat anhu asyru khati'at, Allah ampuni dosanya itu sebanyak 10 kesalahan dosa. Khati'at ini dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Wa rufi'at lahu asyru darajat, Allah tinggikan derajatnya itu sebanyak 10 tingkatan anak tangga derajat. Jadi satu salawat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah 30 kali kebaikan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan sekian jawabannya tentang pertanyaan Ibu tadi tentang keistimewaan bersalawat. Kemudian yang kedua tentang kenduri. Tentang kenduri kami coba juga menjawab. Ini kita di depan ada juga kue. Ya, di depan kita hari ini mungkin ada tadi saya ada makan mie. Nah, ini ada kue. Kenapa ada kue? Dari mana kue ini? Nah, kalau kita jawab dari mana kue ini, bisa jadi sedekah orang, bisa jadi ada satu dana, ya, kita katakan mungkin itu iuran. Dan ketika kita melihat ada kenduri-kenduri seperti ini, erat kaitannya kenduri itu dengan amalan yang dinamakan dengan sedekah. Kenduri itu coba lihat asal mulanya itu adalah sedekah. Di mana-mana. Pokoknya kalau ada ustaz aja diundang, minimal air. Ya ustaz. Minimal air tuh. Air ini kenduri juga. Atau kenduri itu yang sifatnya harus besar, ada belangongnya baru namanya kenduri. Enggak juga. Yang perkara kecil seperti ini juga kan kenduri. Maka ketika kita hari ini ada peringatan atau perayaan Maulid Nabi atau yang lain-lain sebagainya, ketika ada makanan di situ semata-mata karena dakwah itu, kalau kita lihat di dalam, ya coba lihat di kamus bahasa Arab, kata dakwah itu hakikatnya salah satu definisi dari dakwah adalah ad-da'watu ila al-akl, ila ta'am. Arti dakwah itu adalah mengajak makan. Jadi sebenarnya dakwah itu salah satu maknanya adalah mengajak makan. Makanya kita di mana-mana ada dakwah, ada undangan, ada pengumuman. Coba ada rapat kampung, nggak ada kue. Kita biasanya kue apa di sini? Kue terang bulannya. Kue tahlil biasa kami sebutkan. Boleh ada nanti kue tahlil dan semacam itu, ada malam itu kue manis, ada borom-borom dan ada putu itu. Kenapa ada seperti itu? Karena memang lazimnya orang ketika diajak untuk berkumpul itu ada kue, ada kuenya. Karena kenapa? Di situ nilai kemanusiaannya. Bahwasanya yang hadir itu manusia, semua manusia ini bekerja, semua manusia ini mengharapkan sesuatu yang dapat dinikmati. Apa itu? Kue. Yang lebih spesial lagi, makanya ini ya satu ibadah, sedekah ini ibadah. Dan nanti dibungkus oleh adat tradisi atau momen tertentu. Jadi satu tradisi yang baik ketika satu sama lain mengeluarkan sedekahnya, hidangnya untuk apa? Nanti perlu ditanya. Pakon lebih hidang. Barusan saya tadi Jumat saya salat di salah satu masjid, sebut saja nama kampungnya Berawi. Di pengumuman sebelum salat Jumat itu saya sempat terkejut. Bagi pengantin baru Wajib bawa hidang. Wajib bertibit hidang. Pengantin baru yang baru masuk ke kampung Berawi, yang baru menikah, resam kampung itu mengeluarkan
hidang untuk acara maulid resam itu. Jadi maknanya nyo memang nyo menikah nyo kadang nyo nak ngesu kita nyo berawit siap-siap saja untuk bawa hidang di maulid pertama dia tinggal di kampung itu. Jadi luar biasa. Salahkah itu? Nah, salah itu ketika sifatnya terpaksa dan orang itu memang benar-benar tak mampu. Tapi kalau memang itu sudah jadi kebiasaan, mohon maaf, kita ketika membicarakan tentang mengeluarkan hidang, orang yang tak mampu pun dia akan berusaha dengan semampunya untuk mengeluarkan hidang. Itu gak bisa kita pungkiri. Karena kenapa? Lihat, motivasinya adalah karena dia cinta kepada Rasulullah. Dia ingin mempersembahkan sesuatu. Dia ingin mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Qul bi fadlillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu dia lahirkan, diutus menjadi rasul. Falyafrahu, hendaklah mereka itu berbahagia. Jadi kehadiran Nabi itu satu kebahagiaan. Dan sebagai penutup kami ingin menguatkan bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu seingat kami dikutip oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi atau lil Fatawa. Beliau menyebutkan, Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, 300.000 hadis dalam otaknya, ingatannya, sanad dan matan sekaligus status hadis itu. Beliau mengatakan, wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'ami bi buruzi hadzal nabiy fi dzalikal yaum. Adakah nikmat yang lebih agung, yang lebih istimewa, yang lebih luar biasa ketimbang nikmat lahirnya, munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini di hari itu? Maksudnya di tanggal yang kita sebutkan tadi. Ada enggak nikmat? Hari ini kalau kita lihat nikmat yang terbesar itulah nikmat hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada Quran. Hadis Nabi, ada senyum-senyum kita, mungkin kalau ada acara kita enggak perlu senyum. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Mungkin demikian pendapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat sekiranya memberikan jawaban meskipun tidak sepenuhnya memuaskan, namun mudah-mudahan beberapa hal yang telah kita bicarakan, yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam berbahagia ini, marilah kita dengarkan, bukan cuma didengarkan, tapi kalau kita bisa menghafal, melafazkan, kita juga ikut melafazkan lantunan-lantunan surah kita teman-teman. Jadi kami minta kepada Ustaz Mawazi untuk membawakan satu lagi salawat sebagai penutup acara kita pada malam berbahagia. Itu ya apa semua? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت إصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya salawat tadi, maka telah selesailah acara kita pada malam berbahagia ini. InsyaAllah, moga-moga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembacara dari awal hingga saat ini, di mana ada kekurangan, kesilapan, salah kata dan tingkah dan lain sebagainya, saya mohon berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.